Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan membahas soal tentang SNBT, materi literasi bahasa Indonesia part yang kedua ini. Teks berikut ini untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai 5. Oke, kita baca sama-sama. Tanaman kopi umumnya berdaun hijau sepanjang tahun, berbunga putih dan menghasilkan buah kopi yang mirip dengan buah ceri, tetapi terbungkus dengan cangkang yang keras. Pemamenan buah kopi dari tandannya biasanya dilakukan secara manual, dipilih dari buah yang matang dan berwarna merah. Biji kopi kemudian dipisahkan dari kulit buah dan cangkangnya melalui penggilingan langsung atau dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Sebelum digiling, buah kopi umumnya dicuci saat penggilingan. Di Indonesia, buah kopi umumnya dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari hingga kadar airnya tersisa 30-35%. Pemisahan biji dari cangkangnya itu dapat dilakukan dengan lebih mudah pada biji kopi kering. Biji kopi yang sudah bersih kemudian disangrai dengan derajat dan waktu pemanasan tertentu. Akhirnya, kopinya dihaluskan menjadi bubuk yang siap diseduh dengan air panas untuk menghadirkan minuman kopi. Rasa nikmat minuman kopi sangat ditentukan oleh suhu pemanasan dan tingkat kegosongan selama pemanggangan. Selain juga ditentukan oleh jenis pohon kopinya, di Indonesia dikenal dua jenis kopi yaitu Arabica dan Robusta. Nah, biji kopi Arabica ini mempunyai ukuran agak besar, tipis sedikit memanjang dan agak rapuh. Di lain pihak, biji kopi Robusta itu berukuran lebih kecil, berbentuk bulat dan terlihat padat. Tanaman kopi Arabica itu tidak tahan panas dan rentan terhadap penyakit, tetapi cita rasa kopi Arabica ini lebih banyak diminati masyarakat. Zat aktif yang terdapat dalam biji kopi itu disebut dengan kafein. Zat ini berasa pahit dan dipercaya dapat memberikan efek stimulan terhadap sistem saraf pusat, seperti mengurangi rasa kantuk, mengurangi rasa lelah, meningkatkan stamina tubuh, meningkatkan daya tangkap panca indera, dan meningkatkan detak jantung. Dekafein merupakan modifikasi produk kopi untuk mengurangi kadar kafein dan meningkatkan cita rasa kopi. Beberapa metode yang dapat dilakukan dalam dekafeinisasi antara lain melalui ekstraksi menggunakan air, pelarut kimia, karbon dioksida superkritis, dan minyak biji bunga matahari. Dekafeinisasi juga dapat dilakukan menggunakan arang aktif, mikroorganisme, atau enzim tertentu. Nah, gas CO2 itu banyak terdapat di udara dan ekstraksi dengan pelarut CO2 superkritis dapat mengurangi kadar kafein dalam biji kopi hingga 96%. Tetapi teknologi pengerjaannya memerlukan biaya yang tinggi. Soal pertama di sini, dekafeinisasi dengan metode ekstraksi yang mahal tetapi efektif untuk mengurangi kadar kafein dalam biji kopi adalah, oke, yang tepat itu yang C ya teman-teman, menggunakan karbon dioksida superkritis. Di jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor yang 2. Salah satu ciri khas kopi Arabica yaitu biji kopinya berukuran agak besar dan berbentuk tipis. Ini betul ya, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Efek berikut yang bukan merupakan akibat konsumsi kafein. Yang A, mengurangi rasa kantuk. Ya. B, mengurangi rasa lelah. Ya. E, meningkatkan stamina tubuh. Ya. D, meningkatkan daya tangkap panca indera. Ya, betul. Menurunkan detak jantung. Salah ya, harusnya itu adalah meningkatkan detak jantung. Jadi jawaban yang salah, yang benar di sini C ya, yang bukan merupakan akibat konsumsi kafein. Oke, lanjut ke nomor 4. Dekafeinisasi itu adalah apa tadi? A, merupakan zat aktif yang terdapat dalam biji kopi, bukan. Metode menggunakan arang aktif atau enzim tertentu, enggak. Zat yang dapat memberikan efek sistem terhadap sistem saraf pusat, ya harusnya adalah kafein ya. Oke. Zat aktif yang terdapat dalam kopi, kadar kafein di dalam kopi. Yang E, dekafein modifikasi kopi untuk meningkatkan kafein dan meningkatkan cita rasa kopi. Yang lebih tepat itu yang E ya teman-teman. Nomor 4, E. Oke, kita lanjut
Ke nomor selanjutnya di sini ke nomor yang 5 di sini. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan teks di atas. Oke, yang pertama, rasa nikmat kopi itu sangat ditentukan oleh suhu pemanasan dan tingkat kegosongan selama pemanggangan. Selain juga ditentukan oleh jenis pohon kopinya. Ya, betul. Pemanenan buah kopi dari tandannya biasanya dilakukan secara manual. Ya, buah kopi dikeringkan, dijemur di bawah sinar matahari hingga kadar 30 hingga 35%. Ya, betul. Gas CO2 yang terdapat di udara dapat mengurangi dalam biji kopi, tapi tidak menemukan udara yang tidak terlalu tinggi. Ini salah ya. Ya. Dikatakan bahwa teknologi pengerjaannya itu memerlukan biaya yang tinggi, bukan tidak terlalu tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke teman-teman, sampai jumpa kita di pembahasan materi SNBT berikutnya.